Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Sabahul khair, sabahun nur, masyaallah. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Kelihatan semangatnya gitu ya. Apa malahan masih capek ini, Bos? Ya. Alhamdulillah ya. Kita banyak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk terus banyak-banyak bersyukur ya, memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga itu menjadi wasilah Allah menetapkan ya, kita mendapatkan terus karunia dari Allah. Oke, kita absen terlebih dahulu. Pak Agus Santoso hadir. Bu Andi Endang hadir. Bu Astuti belum ya. Bu Bekti Rianti hadir. Bu Devi hadir. Bu Dwi Yuliasti hadir. Pas nih. Bu Eri Yuliani Putri, Bu Erni Maija hadir. Bu Eti Puji, Bu Etika hadir. Bu Handayani, Pak Harsono, Bu Heni Yuniarti hadir. Bu Hikmastuti masih izin ya. Bu Lis Ismiati, Pak Muntorik hadir. Bu Musinem hadir. Pak Pujiarto hadir. Bu Purbaningsih, Bu Rasmini hadir. Bu Retni Astuti hadir. Bu Rohani, Bu Rosida, Bu Salbia, Bu Siti Khotijah, Bu Siti Nuryati hadir. Bu Siti Rahayu, Bu Siti Sarifah, Bu Siti Sugianti hadir. Bu Siti Surya, Pak Sugihartoyo hadir. Pak Suharjo masih sakit. Bu Sukarni, Bu Sumarsi, Pak Suparman, Pak Supriyo gimana ini keadaannya? Masih di rumah sih? Masuk hari Sabtu kemarin? Geriatri. Tapi tidak lagi di ICU, sudah di ini desa. Syafa Allah syifaan ajilan, kita doakan Pak Supriyo semoga disegerakan kesembuhannya oleh Allah. Allahumma amin. Bu Surati, Pak Wargono hadir. Pak Bu Wasmiati ada? Mana Bu Wasmiati? Hadiroh ya. Bu Wigati Ningsih hadiroh. Bu Subakti hadir.
Bu Siti Nurhayatun, Bu Sri Sugiyarti, Bu Neni hadirah, Bu Yulianti, Pak Rohadi belum ya, Bu Mei Nurhayati. Oh, masya Allah. Monggo Pak Rohadi. Pak Sugeng belum ya? Masya Allah. Ahlan rasanya. Bu Wiji Astuti. Oh, sakit. Syafa'allah syifaan ajilah. Kuning Rum hadir. Sampun sedaya? Sudah semuanya ya? Oke. Loh. Sudah kan? Sampun, Pak. Oke. Bismillah, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih membahas bab yang ke berapa Bapak Ibu-ibu? Ketiga ya? Ya. Ya, bab yang ketiga. Dan bab yang ketiga ini seperti kita sebutkan sebagai pelengkap ya, atau penyempurna dari bab yang kedua, bagaimana termasuk dari keistimewaan tauhid ya, selain bisa menghapus dosa, masalah Pak Sugeng ya, juga adalah orang yang memurnikan tauhid. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Monggo. Orang yang memurnikan tauhid itu akan mendapatkan keistimewaan masuk surga tanpa hisab ya. Kemudian kemarin kita juga jelaskan ya, bagaimana cara orang itu kemudian bisa memurnikan tauhid ya. Ada tiga hal ya. Betul ya kemarin ya. Yang pertama adalah ilmu, kemudian yakin ya. Kemudian adalah yang ketiga adalah tunduk. Ya. Ini dijelaskan bagaimana di bab yang ketiga ini orang yang saya kurang Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, berarti kelihatan ya Bu dari belakangnya. Tunduk ya. Alhamdulillah. Al-inqiyat ya, kalau bahasa Arab al-inqiyat itu tunduk. Jadi tiga hal inilah yang kemudian orang bisa memurnikan tauhid ya. Yaitu dengan ilmu, kemudian ilmu itu melahirkan keyakinan yang kuat ya, dan dibarengi dengan tunduk ya. Di bab yang ketiga ini, dalil yang pertama kali disebutkan oleh penulis adalah tentang atau menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, yang kemarin sebelumnya kita sudah membacanya ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Bagaimana disebutkan di dalam ayatnya, inna Ibrahima kana ummatan ya. Nabi Ibrahim itu seorang imam ya. Imam itu ya sosok yang bisa dijadikan apa? Pemimpin yang kemudian ditiru, panutan ya. Kemudian disebutkan sifatnya ya, ummatan qanitan lillah. Qanitan itu artinya adalah patuh ya. Patuh ya.
Dan kepatuhan Nabi Ibrahim ini tidak diragukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di dalam tafsirnya ini juga disebutkan, yang disebut dengan qanitan itu adalah daimut ta'ah. Daim at-ta'ah, ketaatan yang terus-menerus. Ya. Ketaatan yang terus-menerus artinya adalah sifat istiqomah. Orang itu memiliki ketakwaan, ya, ketaatan yang terus-menerus, karena memang beribadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya adalah terus-menerus. Ya. Mau sampai kapan? Ya, sampai ajal menjemput. Nanti di dalam ayat disebutkan apa? Wa'bud rabbaka. Sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang yakin. Apa itu yakin? Apakah yakin artinya mantep gitu? Berarti kalau sudah sampai mantep, sudah nggak perlu ibadah lagi? Tidak. Bukan. Ya. Al-yakin dimaknai oleh ahlu tafsir itu al-yakin bermakna al-maut. Al-yakin, sembahlah Tuhanmu sampai engkau itu yakin, maksudnya sampai datangnya maut. Ya. Jadi istiqomah di dalam beribadah. Ini kalau di dalam ayatnya berarti surat apa itu? Jadi bisa dicek ya Bapak Ibu-ibu. Wa'bud, ya, rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi memang bukan seperti apa yang diyakini sebagian orang, kalau sudah sampai derajat tertentu gitu ya, wali umpamanya ya, maka sudah tidak perlu lagi sholat umpamanya, tidak perlu lagi puasa ya. Yang lainnya puasa Ramadan, dia sendiri apa? Ya makan-makan, minum-minum. Kenapa nggak puasa? Ini saya sudah wali ya. Sudah tidak perlu lagi ibadah. Maka ini keyakinan yang tidak benar. Nabi saja ya, orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa kepada Allah, apakah kemudian berhenti dari ibadah? Tidak ya. Bahkan yang dicontohkan oleh Nabi, bagaimana Nabi itu nanti kalau di bulan Ramadan itu Masya Allah, ibadahnya gimana? Nabi itu lebih semangat lagi, meningkat lagi ya. Apalagi nanti kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, diriwayatkan nanti dalam hadisnya adalah aiqadha ahlahu, ya, membangunkan keluarganya. Membangunkan maksudnya apa? Diajak untuk sama-sama beribadah bangun malam, ya. Bahkan diriwayatkan mengencangkan ikat pinggangnya, nah, ya. Artinya fokus untuk beribadah, tidak mendatangi istri-istrinya, ya. Itu Nabi SAW, ya. Contoh yang sebagai panutan, ya. Dan itu ada ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Nabi Ibrahim qanitan lillah, yang ketaatannya itu terus-menerus, ya. Itu juga ada pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya. Ini kalau dijelaskan disebutkan kama anna ibnahu Muhammadan SAW. Bagaimana sifat, ya, qanitan lillah, ketaatan yang terus-menerus yang ada pada Nabi Ibrahim. Ini yang di dalam kitab disebutkan, itu juga ada pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya. Makanya Nabi kita pun itu adalah sosok panutan, atau biasa disebutnya adalah uswah hasanah, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh ada pada diri Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW apa? Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri toladan yang baik, ya. Sosok yang bisa dijadikan, ya, bahkan itu adalah contoh, ya, kalau kita ingin selamat, kita ingin berhasil, sukses, ya, di dunia di akhirat, adalah contohnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Maka di antara sifat Nabi pun tadi istiqomah di dalam ketaatan, ya. Dan di sini disebutkan apa? Yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Disebutkan sifat Nabi yang mana beliau adalah sosok yang dijadikan panutan karena apa? Terus mengingat Allah pada setiap waktu, di setiap kesempatan. Ya. Betul atau tidak? Nabi itu di setiap waktu terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dari Nabi, contoh dari Nabi gitu ya, dari Nabi bangun tidur ya sampai nanti bangun tidur lagi, itu kan semuanya berisi apa? Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana Nabi bangun malam ya, dari bangun itu kemudian apa? Berdoa, itu kan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bentuk istiqomahan. Dari bangun kemudian nanti berwudu ya, bersiap-siap untuk sholat malam ya. Bahkan Nabi itu bagi Nabi yang namanya qiyamul lail, bangun malam itu sesuatu yang kewajiban ya. Kalau bagi Nabi qiyamul lail itu adalah sesuatu yang tidak ditinggalkan oleh Nabi ya. Makanya ketika pernah Nabi itu tidak bangun malam karena sakit ya, maka Nabi kemudian menggantinya di waktu kapan? Di waktu duha ya. Jadi boleh mengqadha qiyamul lail itu di waktu duha. Karena tadi Nabi tidak meninggalkan yang namanya qiyamul lail. Bangun malam, kemudian nanti sholat subuh terus, nanti zikir pagi ya. Bahkan dikatakan oleh para sahabat, tidaklah Nabi itu duduk di suatu majlis kecuali nanti di situ apa? Berzikir, beristighfar kepada Allah, ya. Sampai nanti apa? Ya petang, malam, sebelum tidur pun apa? Nabi mempraktekkan itu, membaca ayat apa? Ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, membaca apa lagi sebelum tidur? Ya. Muawwidzatain ya, 2 surat sebagai perlindungan ya, surat Al-Falaq, An-Nas. Jadi Nabi itu mengingat Allah di setiap apa? Di setiap waktu, di setiap kesempatan. Itu bagaimana gambaran apa? Qanitalillah ya. Ketaatan yang sifatnya apa? Terus menerus, istiqomah. Ya. Itu ada pada sosok Nabi Ibrahim, termasuk juga ada pada sosok Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga disebutkan apa yang sifat yang utama pada Nabi Ibrahim adalah hanifan. Ya, hanif kemarin artinya apa di sini? Lurus ya. Lurus di sini artinya adalah tidak dia berpaling dari yang namanya kesyirikan. Ya, ini disebutkan ma'ilan anisyirk. Lurus itu artinya adalah dia berpaling dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Ya, Nabi Ibrahim seperti itu, walaupun umatnya semuanya ya berbuat kesyirikan, penyembah berhala, bahkan sampai siapa? Bapaknya pun tidak hanya sekedar penyembah berhala, tapi malah yang membuat berhala, ya. Pembuat patung. Tapi itu tidak menjadikan Nabi Ibrahim itu apa? Ikut-ikutan berbuat syirik. Bahkan apa? Teguhnya Nabi Ibrahim di dalam mengajak kaumnya kepada tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah, sampai dilemparkan ke dalam api kan gitu, ya. Tapi kemudian Allah apa? Selamatkan, ya. Allah memerintahkan kepada api, kuni bardan wasalaman, ya. Jadilah api itu yang dingin yang menyelamatkan, ya. Dingin yang menyelamatkan, ya. Karena nanti para ulama menyebutkan kalau hanya sekedar dingin bisa jadi nanti malahan dinginnya itu yang
membahayakan gitu ya. Tetapi Allah mengatakan jadilah api yang dingin yang menyelamatkan. Ya. Bahkan disebutkan di beberapa tafsir ketika kejadian itu Allah memerintahkan api itu menjadi dingin, itu tidak hanya api yang ada pada Nabi Ibrahim saja, tetapi seluruh api yang ada di muka bumi itu menjadi dingin. Itu ada yang menyebutkan seperti itu di dalam tafsir. Ya. Jadi keteguhan, ya. Dan itu semuanya sumbernya adalah dari tiga ini, ya. Ilmu, yakin dan tunduk, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu banyak, ya. Bahkan sampai diperintahkan untuk menyembelih siapa? Putranya sendiri, kan gitu ya. Nabi Ismail, ya. Ini enggak ada nabi yang diuji untuk menyembelih anaknya hanya kecuali siapa? Nabi Ibrahim. Tapi lihat bagaimana keyakinan yang kuat, ya, kepada Allah, termasuk juga apa? Tunduknya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikan Nabi Ibrahim itu sosok yang mulia, ya, termasuk ulul azmi minar rusul, ya. Dan disebutnya adalah laqabnya Nabi Ibrahim kan Khalil, ya. Khalilullah. Khalilullah. Apa Khalilullah artinya? Kekasihnya Allah. Masya Allah. Ya. Kekasih. Khalil itu artinya kekasih. Kekasih ini Khalil itu derajatnya lebih tinggi dari mahabbah. Kalau di dalam bahasa Arab ada hub, mahabbah itu kecintaan. Khalil itu lebih tinggi dari itu. Kekasih. Orang yang begitu dekat, disayangi oleh Allah. Loh, kalau Nabi kita gimana? Termasuk Khalil juga? Iya. Khalilullah wa habibuh, ya. Nabi kita itu adalah Khalil, kekasih Allah, dan ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Khalil, ya, kekasih, ya. Ini semuanya ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadikan Nabi Ibrahim kekasih Allah, ya. Kemudian ditekankan lagi di akhir ayatnya, walam yaku minal musyrikin. Ini penetapan atau sifatnya adalah penegasan. Walam yaku minal musyrikin, dan sekali-kali dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi memang yang namanya tauhid, keimanan, itu juga dibarengi dengan apa? Orang itu berlepas diri dari yang namanya kesyirikan. Jelas nih nggih Bapak Ibu-ibu, ini dalil yang pertama, ya, yang menunjukkan akan orang yang memurnikan tauhid itu pasti akan masuk surga tanpa hisab, ya. Dan apa namanya? Orang bisa memurnikan tauhid ketika ada tiga hal ini: ilmu, yakin, dan tunduk. Dan penulis membawakan contoh gitu ya. Di dalam Al-Quran sosok siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan melanjutkan di dalil yang kedua. Ini juga sama sebetulnya sebagai apa? Menguatkan lagi, ya, bagaimana keimanan tauhid itu tidak boleh bercampur dengan yang namanya kesyirikan. Dan perlu difahami Bapak Ibu semuanya, kalau kita yang namanya perbuatan maksiat itu ada yang sifatnya kemaksiatan, ya, secara umum, ya. Kemaksiatan. Kemaksiatan ini ada yang sifatnya umum, dan yang kedua adalah khusus, ya. Jadi kalau kita berbicara kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum,
itu sebetulnya adalah ketika orang itu bermaksiat kepada Allah, itu dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita berbicara secara umum ya. Jadi segala bentuk kemaksiatan, orang itu melakukan kemaksiatan, umpamanya dia lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada perintah Allah, itu secara tidak langsung orang itu apa? Maksiat secara umum. Ya, maksiat secara umum adalah dia lebih mementingkan selain Allah daripada Allah. Betul atau tidak? Ini secara umum loh ya. Jadi orang yang berbuat maksiat itu secara umum dia sebetulnya berbuat syirik kepada Allah, dalam artian dia lebih mementingkan selain Allah daripada Allah. Allah melarang umpamanya, contoh Allah melarang yang namanya minuman keras gitu ya. Kemudian orang itu malahan melanggar itu. Berarti dia lebih mementingkan siapa? Hawa nafsunya daripada larangan Allah. Atau umpamanya Allah memerintahkan kepada orang beriman di bulan Ramadan untuk berpuasa. Itu kan perintah dari Allah. Tetapi ketika ada orang yang mukmin, beriman, tapi kok nggak puasa gitu ya, karena umpamanya hawa nafsunya, dorongan hawa nafsunya itu begitu besar. Berarti dia secara tidak langsung itu lebih memilih hawa nafsunya atau perintah Allah? Hawa nafsunya. Jelas ya ibu-ibu? Secara umum ini ya, secara umum orang yang bermaksiat kepada Allah, baik dia melanggar perintah Allah alias tidak menunaikan perintah, atau dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya, bagaimana orang itu menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah. Menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah. Ilah itu adalah tidak hanya sesuatu yang disembah, tetapi adalah sesuatu yang diikuti, yang ditaati. Ya, ini di dalam surat ini disebutkan di dalam surat Al-Jathiyah. Ya, jadi secara umum kemaksiatan itu adalah sama dengan apa? Kemaksiatan itu kesyirikan ya. Kemaksiatan itu sama dengan kesyirikan. Surat apa? Al-Jasiyah ya. Al-Jasiyah ayat ini Allah sendiri yang menyebutkan ya. Al-Jasiyah ayat 23. Jadi ada orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Mempertuhankan hawa nafsu, alias dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Ini disebutkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ya. Ini bisa dicek ya sama Bapak Ibu-ibu, surat apa? Jasiyah ayat 23. Al-Jasiyah 23. Ini Allah Subhanahu wa menyebutkan ya, mereka afara'aita, maka apakah kamu melihat orang-orang yang ittakhadha ilahahu hawahu, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, alias bukan sesuatu yang disembah, bukan, tetapi adalah yang diperturuti. Dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran maksiat secara umum itu adalah sama dengan kesyirikan. Tetapi secara khusus ini kemudian ada dua macam. Ada yang namanya kesyirikan ya. Kesyirikan, dan yang kedua adalah yang namanya ada kefasikan. Kefasikan. Ini secara khusus gitu ya. Orang yang kemudian
membuat tandingan bagi Allah, ya, beribadah kepada selain Allah, alias yang harusnya ibadah itu mutlak untuk Allah kemudian ditujukan kepada selain Allah, maka orang itu sudah terjerumus di dalam kesyirikan. Ya. Kesyirikan juga nanti ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya. Kalau syirik besar itu sampai bisa menyebabkan orang keluar dari keislaman. Ya. Namun ada yang kedua dari yang sifatnya khusus dari kemaksiatan adalah kefasikan. Ya, maksiat secara umum, ya. Selain dosa syirik, ya. Termasuk dosa-dosa besar, ya. Seperti apa? Membunuh, ya. Makan harta riba, mencuri, ya. Apalagi berzina, minum minuman khamr. Ini nanti masuknya adalah kefasikan. Ya, jadi kalau secara khusus kemaksiatan itu digolongkan ada kesyirikan, ada yang kemudian kefasikan. Sampai sini jelas Bapak Ibu-ibu? Ini supaya kita punya gambaran dulu gitu ya. Tentang yang namanya dosa atau maksiat. Nah, di ayat yang kedua di sini penulis menyebutkan walladzina hum birabbihim la yusyrikun, ya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun, alias tidak berbuat syirik, ya. Maksudnya di dalam berbuat syirik apa ini disebutkan adalah kemaksiatan, ya, yang sifatnya adalah secara umum ini, yang ini, ya. Ayat yang kedua ini disebutkan maknanya adalah orang itu kemudian berupaya untuk tidak melakukan kemaksiatan, kesyirikan yang sifatnya adalah umum. Alias orang yang memurnikan tauhid itu berupaya di setiap waktunya itu dia apa? Beramal baik dan menjaga dirinya dari segala bentuk kemaksiatan. Namun pertanyaannya, apakah mungkin orang yang namanya manusia itu tidak pernah berbuat dosa, kan gitu? Ada nggak manusia yang nggak berbuat dosa? Nggak ada. Pasti berbuat dosa, ya. Selama disebut manusia, ya, itu tidak akan terlepas dari yang namanya dosa, ya. Maka maksudnya apa di sini adalah ketika orang itu terlanjur berbuat dosa, ya, dan tentunya nanti bagaimana orang yang bermaksiat itu ya berupaya untuk, karena maksiat itu kan ada yang besar, ada yang kecil, ya. Yang menjadi prioritas utama adalah memang harus menjauhi yang besar-besar, kan gitu, dosa-dosa besar, ya. Adapun yang kecil itu bisa jadi orang apa namanya tergelincir gitu, ya, alias apa, ya nggak mungkin orang itu selamat dari dosa, ya. Maka kalau terlanjur orang itu berbuat dosa, maka apa, barengilah perbuatan dosa itu dengan taubat. Ya, ini disebutkan di sini adalah walakin laisal ma'na hadza alla taqa minhum al-ma'asi. Jadi makna di dalam ayat la yusyrikun, mereka tidak berbuat syirik, alias kesyirikan yang sifatnya umum, kemaksiatan yang sifatnya umum adalah lakin laisa ma'na hadza alla taqa minhul ma'asi. Tidak maknanya adalah orang itu tidak berbuat maksiat, ya. Lianna kulla ibni Adam khata'. Karena setiap anak Adam itu pasti berbuat apa? Kesalahan, dosa, ya. Walaysa bimaksum, dan tidak ada manusia yang maksum. Maksum itu artinya bebas dari dosa, ya. Walakin idza asau, ini kemudian dijelaskan. Tetapi yang dimaksud la yusyrikin di sini adalah manakala mereka berbuat dosa fa innahum yatubun,
maka mereka kemudian bersegera untuk bertobat, wala yastamiruna 'alaiha, dan tidak kemudian melakukan dosa itu secara terus menerus, ya. Bisa difahami Bapak Ibu-ibu? Ayat ini menunjukkan tadi walladzina hum birabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah ya dengan sesuatu apapun. Maksudnya adalah mereka meninggalkan segala bentuk kemaksiatan ya, alias kesyirikan secara umum, tetapi itu bukan berarti maknanya orang itu tidak melakukan dosa alias maksum. Maksudnya adalah ketika orang itu berbuat dosa, mereka kemudian bersegera untuk bertobat dan tidak la yastamirun ya, tidak melanjutkan perbuatan dosa itu. Karena dosa kalau nggak disegera untuk ditobati itu biasanya akan melahirkan perbuatan dosa yang lain ya. Orang berbuat dosa sekali gitu ya, kalau tidak dia kemudian buru-buru ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, dia akan merasa terbiasa dengan perbuatan dosa. Ini kan bahaya ya. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah ya. Kalau orang bermaksiat, berbuat dosa, bersegeralah untuk bertobat ya. Ini di dalam surat Ali Imran ya, ayat 135 ya, surat Ali Imran ayat 135 ya, yang menunjukkan bagaimana manusia itu ya tidak maksum, alias berbuat dosa, melakukan kesalahan, tetapi diperintahkan oleh Allah untuk bersegera untuk bertobat ya. Ini dikatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum ya. Mereka orang-orang yang berbuat fahisyah, perbuatan keji, dosa ya. Aw dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim, menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat. Karena memang ketika orang berbuat maksiat, dosa itu hakikatnya dia berbuat menzalimi diri sendiri. Kok bisa menzalimi diri sendiri? Iya, karena zalim itu kan apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang pada asalnya orang yang beriman itu kan diperintahkan untuk apa? Taat, menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kemudian digunakan untuk bukan ketaatan, malahan kemaksiatan, itulah letak apa? Kedzalimannya ya. Makanya disebutnya orang bermaksiat itu ya sebetulnya berbuat zalim kepada diri sendiri ya. Yang harusnya dia menggunakan nikmat itu untuk beribadah, taqarrub kepada Allah, tetapi kemudian digunakan untuk bermaksiat ya. Maka kata Allah, ketika orang itu mereka berbuat fahish, dosa ya, atau mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah ya, hendaklah mereka cepat mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bahkan nanti disebutkan di dalam hadis, Allah itu sangat senang ya, sangat gembira dengan tobatnya seorang hamba. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hadis gitu ya, bagaimana Allah itu sangat gembira, sangat senang, lebih gembira daripada orang yang kehilangan perbekalannya gitu ya, di tengah padang pasir ya. Kalau zaman dahulu kan orang bawa perbekalan itu kan di atas onta gitu ya. Ya minumnya, airnya, ya makanannya. Itu ada orang yang ketika istirahat tahu-tahu ontanya dan perbekalannya lari hilang gitu ya. Itu kan
Dia sangat sedih sekali, bingung gitu ya. Wah, ini sudah cilaka ya. Di tengah padang pasir, perbekalannya hilang ya. Dia nyari kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya dia sudah putus asa gitu ya, sampai dia tertidur. Tahu-tahu bangun-bangun dia dapati ontanya itu ada di sampingnya, kembali lagi dengan bekalnya yang masih utuh. Bagaimana perasaannya? Sangat senang sekali ya. Tadinya sudah putus asa, selamat mati nih di tengah padang pasir, tapi kemudian tahu-tahu kembali lagi. Itu sangat senang sekali, sangat gembira sekali. Dan dikatakan oleh Nabi, Allah itu lebih gembira, lebih senang dari orang itu gitu ya. Orang yang mendapati perbekalannya itu kembali. Itu Allah lebih gembira, senang kepada orang yang tadi kemudian dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menginginkan kepada kita semuanya, hambanya itu apa? Ya kalau berbuat dosa, terlanjur bermaksiat, cepat-cepatlah ingat ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak kemudian lam yusirru itu ane liyastamir, tidak melanjutkan perbuatan dosanya. Makanya makna tobat itu kan apa? Tobat itu kan menyesali apa yang sudah dikerjakan ya. Kemudian dia juga tidak mengulangi kembali ya. Terus bertekad untuk tidak melakukannya kembali di masa yang akan datang. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha ya. An-nadam, menyesal, bukan malahan bangga gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang yang bangga dulu pernah berbuat maksiat tuh. Mungkin cerita gitu ya, ada kakek dengan cucunya ya. Gitu. Dulu mbahmu ini jagonya apa? Jagonya mencuri, jagonya minum minuman. Nah, ini nggak perlu diceritakan lagi gitu ya. Sudah, itu yang dulu Allah tutupi, Allah simpan, nggak perlu dibuka kembali, nggak perlu diceritakan, nggak perlu malah dibangga-banggakan ya. Jadi yang namanya tobat itu tadi menyesal gitu ya, menyesal apa yang dulu pernah diperbuat ya. Ya ini nanti disebutkan oleh para ulama, dosa yang sudah ditutupi oleh Allah tetapi kemudian malahan dibuka gitu ya, itu dosanya akan menjadi lebih besar ya. Atau namanya disebutnya israr fi maksiyah, terang-terangan ya di dalam berbuat maksiat. Allah sudah tutupi kok sendirinya yang membuka, yang menyebarkan aib ya. Maka ini dosanya berlipat-lipat ya. Ya, siapa sih di antara kita yang nggak punya dosa kan gitu. Tanda rahmat Allah itu ya Allah menutupi dosa-dosa kita kan gitu ya. Ya Ustadz, kalau umpamanya nggak ditutupi dosanya oleh Allah, mungkin nggak ada yang mau dengar gitu ya. Ditinggal pergi gitu ya, saking banyaknya dosanya. Jadi kita itu sebetulnya menjadi kelihatannya baik gitu ya di mata orang lain itu ya karena Allah menutupi apa aib kita kan gitu. Ya yang sudah ditutupi jangan kemudian dibuka, diumumkan, diumbar ya. Ini mujaharoh ya, mujaharoh fil maksiyah. Orang itu menyebutkan dosa-dosanya ini ketika itu menunjukkan dia belum tobat secara benar gitu ya. Kalau tobat yang benar itu ya artinya adalah ya menyesali perbuatan dosa.
Ya. Ustaz, bagaimana kalau ceritanya itu kita sendiri? Aku sama seperti saya. Ya, ya. Saya itu pada waktu masih muda. Sudah saya saja kamu jangan. Itu kan membuka tapi juga untuk apa itu? Nasihat. Iya. Ya, wallahu taala alam biswab ya. Ya mungkin kita yang namanya nasihat itu jelas sesuatu yang diperintahkan kan gitu ya. Ad-dinu nasihah, agama itu ya nasihat ya. Bagaimana kita menasehati kepada orang-orang yang terdekat kan gitu ya. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran itu adalah termasuk nasihat, perkataan-perkataan yang baik. Namun tadi kalau apakah mesti harus kemudian menyebutkan secara detail gitu ya? Nah itu takutnya itu masuk ke hal yang tadi, sesuatu yang dilarang. Maka cukuplah mungkin secara umum saja, umpamanya pokoknya ketika menasihati anak gitu ya, anak dulu ibu ya sudah mengalami begitu banyak ya permasalahan hidup ya, mungkin ibu juga pernah salah jalan dan seterusnya, maka nasihatnya tidak perlu kemudian kau ikut-ikutan kan gitu ya. Saya nasihatkan untuk tidak melakukan itu karena madorotnya begini-begini kan gitu, tanpa harus kemudian menyebutkan secara detail. Takutnya ketika menceritakan itu ada sesuatu yang dibanggakan gitu ya, malahan iya. Ya, dalam artian monggo disampaikan nasihat secara baik ya, tanpa harus kemudian menyebutkan secara detail ya. Takutnya itu tadi mengungkit-ungkit ya perbuatan dosa yang dulu pernah dilakukan, yang itu sudah Allah tutup. Jadi cukup diceritakan secara umum saja, atau kemudian diceritakan dampaknya gitu ya dari perbuatan dosa itu ya, dengan harapan untuk meninggalkan itu. Kalau ya. ditanya anak lagi, Gimana? misalnya itu dulu bapak pernah kayak gini. Kalau bohong dosa, kalau jujur takutnya kan. Ya. Wallahu taala alam bisawab ya. Ya kalau umpamanya nanti pertanyaan apakah itu termasuk di bohong yang dibolehkan, walau ta'ala alam ya. Apakah termasuk yang boleh atau tidak, saya kurang mengetahui itu ya. Tetapi memang kita memang dituntut untuk jujur gitu ya, dituntut untuk jujur ya. Kalaupun umpamanya ditanya ya pernah, makanya jawabannya itu untuk meyakinkan supaya anak itu tidak kemudian melakukan hal tersebut ya. Jadi ya ini kan sulit ya. Ya Allah taala alam, saya tidak mengetahui apakah itu termasuk bohong yang kalaupun bohong ya, itu termasuk bohong yang dibolehkan, ataukah memang tetap menceritakan jujur ya saya pernah melakukan itu, makanya jangan melakukan hal tersebut. Ya, monggo. Kalau orang tua maksiat, Ya. anak wajib Orang tua maksiat apa? anak wajib Mengingatkan, masya Allah. Ini kalau yang berbuat maksiat bapaknya, orang tuanya, apakah sebagai anak kita punya kewajiban mengingatkan? Iya, ya. Nasihat itu sesuatu yang diperintahkan ya, tapi tentunya
memperhatikan apa namanya cara di dalam menasehati, ya. Apalagi terhadap orang tua, orang yang lebih tua umurnya gitu, apalagi orang tua ya yang melahirkan kita, maka nasihat itu dengan perkataan-perkataan yang baik, yang lembut. Jangan sampai kemudian membuat apa namanya atau mencela gitu ya, menghina, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Bahkan termasuk juga nasihat itu adalah kepada penguasa. Nah ini yang banyak akhir-akhir ini gitu ya, terhadap penguasa itu pun juga ada nasihat, tetapi juga dengan cara-cara yang ma'ruf, yang baik. Tidak kemudian dengan cara diumbar di depan khayalak umum gitu ya. Itu kan bukan nasihat, nanti jadinya adalah menjadi kebencian, menjadi apa namanya hinaan kepada penguasa. Dan penguasa itu harusnya dijaga kehormatannya ya. Kalau kehormatannya dijatuhkan dan seterusnya, menjadikan masyarakat tidak percaya dengan penguasa, itu kan yang terjadi apa? Ya nanti awalnya dari kebencian, terus ada apa perlawanan dan seterusnya. Ya, nasihat terhadap penguasa iya, tetapi dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik. Ya, kalau umpamanya orang itu punya kedekatan dengan penguasa, ya, datangilah penguasa, diajak ngobrol, ya. Ini kurang baik dan seterusnya. Bukan malahan disebarluaskan, diumbar. Ini bukan cara-cara yang ma'ruf di dalam nasihat. Ya. Termasuk juga tadi nasihat kepada orang tua, tentunya dengan cara-cara yang ma'ruf, ya. Walaupun umpamanya ya bisa jadi ada orang tua yang beda keyakinannya kan gitu ya, maka tetap kita punya kewajiban untuk mengajak kepada yang ma'ruf, tentunya dengan hal-hal yang baik ya. Jadi orang itu belajar agama, ngaji itu bukan menjadi sangar gitu ya ya. Jadi kita ngaji, belajar agama itu ada perubahan akhlak yang menjadi baik, tutur katanya menjadi lembut, sopan santun, bukan malah menjadi sangar gitu ya, ucapannya suka mencela, menghina. Bukan seperti itu ya, orang mengaji itu bukan seperti itu ya. Ya, kita tahu yang benar, yang hak, mana tauhid, mana kesyirikan. Ketika kita sudah tahu, kita ajak orang lain tentunya dengan cara-cara yang ma'ruf, yang baik ya. Bukan malahan sedikit-sedikit kemudian mencela, menghina. Nah, ini bukan dakwah dengan cara-cara yang ma'ruf, tapi pendekatan. Mungkin bisa diawali dengan kita mencontohkan ya, bagaimana Nabi Ibrahim kan juga akhlaknya apa? Mulia. Kalau orang sudah menilai kita itu akhlaknya baik, insya Allah ketika kita mengajak kepada kebaikan itu akan lebih didengar, orang itu akan menjadi simpati. Jadi ilmu berkaitan dengan tauhid, dengan syariat itu menjadikan akhlak seorang hamba itu tambah baik kepada kerabat, saudara, tetangga dan seterusnya. Bukan menjadikan orang itu apos gitu ya, tidak ya. Ini apa namanya? Karena banyak orang yang ketonet ngaji kok malah tambah atos gitu ya, jauh dari tetangga ya. Enggak seperti itu. Orang yang belajar agama itu akhlaknya tambah baik, apalagi orang-orang yang dekat gitu ya. Gitu nggih Bapak Ibu-ibu. Jadi hari ini kita menambah satu dalil ya, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 59 ya. Mereka tidak melakukan kesyirikan adalah kesyirikan yang sifatnya umum ya. Walaupun memang tadi kita sadari manusia itu tidak terlepas dari dosa, maka kalau terlanjur berbuat dosa, maka bersegera untuk
bertobat kembali kepada Allah tanpa kemudian melanjutkan kemaksiatan itu. Wallahu taala alam bisawab. Semoga yang kita kaji pada kesempatan kali ini ya bisa kita pahami, kita resapi, kemudian kita bisa amalkan sehingga menjadi tambahan kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.